Iya. Itu tuh jujur ya, aku tuh salpok. Salpok. Iya Bu, makannya alhamdulillah. Wadah, supaya anak-anak itu semangat, nggak hanya latihan. Sayang sekali kayaknya kalau ikut band jadi Starboy kayaknya nanti ya. Iya Bu, pakai jas beda sendiri sama guru-guru lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Sobat Star One. Kembali lagi di podcast Sinergi bersama aku Kanira Biwinata, siswi kelas 9A, dan di samping aku Saya Muhammad Casario Renat Arjuna dari kelas 9A. oh ya nih Cesar, hari ini kira-kira kita akan membahas apa ya? Jadi hari ini kita akan membahas gelar karya KKSB memperingati kemerdekaan HUT RI ke-80 dan Tis Natalis SMP PGRI 1 Buduran. Ya, hari ini kita juga kedatangan dua narasumber. Ada di depan saya ada Bu Lulu Kurniati dan di samping Bu Lulu ada Meisha Anastasia Amelia, siswi kelas 7A. Teman-teman, Bu Lulu di sini Bu Lulu di acara kemarin sebagai koordinator acara yang wow sekali. Sebelumnya tanya kabar dulu nih, gimana kabarnya nih Bu Lulu? Alhamdulillah untuk hari ini. Semoga kedepannya juga tetap sehat selalu, bisa mendampingi anak-anak. Amin. Kalau kamu Mesya gimana nih kabarnya? Ya sama sih Kak, alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oh, kalau Meisha sih alhamdulillah. Kalau Bu Lulu gak alhamdulillah. Alhamdulillah juga alhamdulillah sehat. ada. Iya, bukan ini ada perasaan ini, Bang. Ya, jadi langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Bu Lulu. Bu Lulu, kalau boleh tahu kenapa sih ada acara sebesar ini? Ya, untuk awalnya memang sekolah itu mempunyai gagasan untuk membuat suatu tampilan di mana tampilan itu bisa mewadahi semua kegiatan anak-anak untuk Agustusan dan juga untuk ulang tahun sekolah di Natalis sekolah. Jadi awalnya memang dibuat seperti itu. Jadi kita mengupayakan, kami dari sekolah mengupayakan, ayo kita membuat sesuatu yang bisa ditampilkan, termasuk KKSB yang sekarang ada dua, ada kelas 7 dan ada yang kelas 8, termasuk Mesia ini. Iya, benar banget. Iya sih, Bu. Acara kemarin itu menurut saya itu benar-benar wow banget karena besar, ada tamu-tamu juga kemarin ya Bu ya, Bapak Ibu wali murid. Iya. Iya, betul banget. Iya. Emang acaranya emang besar banget ya, kayak seru banget gitu acaranya. Iya. Hanya saja sih kita sebenarnya masih kurang waktu untuk menyiapkan itu karena banyak kegiatan ya, lomba-lomba untuk Agustusan, untuk hari pramuka, bahkan ada ANBK yang kebanyakan juga anak-anak yang ikut di kegiatan itu juga ada di dalam ANBK yang mau mewakili sekolah. Jadi ya itu sama-sama harus bisa jalan. Ya, ANBK yang sulit ya Bu ya sepertinya. Iya, bahkan tidak bisa diambil anaknya, harus dipinjam sebentar, tidak boleh, nanti dia jadi konsentrasinya kurang, tenaganya, energinya kurang, akhirnya dia besok tidak masuk, tidak bisa digantikan memang. Oh, betul. Tapi alhamdulillah sih Bu, kemarin tampilnya keren-keren semua. Oh, alhamdulillah. Harapan sekolah kan gitu, kita membuat sesuatu yang menghibur diri kita sendiri sebagai warga PGRI, juga untuk orang tua dan juga masyarakat. Itu tujuannya memang. Oke, langsung ke pertanyaan kedua nih, ke Mesya. Halo Mesya. Halo Kak Cesar. Oke Mesya, jadi kemarin kan aku lihat penampilannya. Aku lihat-lihat penampilan kamu bagus banget loh. Iya, aku tuh kemarin juga lihat kan Kak Cesar kan MC ya. Iya. Itu tuh jujur ya, aku tuh salpok. Salpok. Iya Bu, makannya alhamdulillah.
Jadi gimana sih proses penampilan kamu dari awal sampai akhir? Kalau kan aku masuk KKSB tari nih ya kak. Iya. Aku itu ke bagian poifel. Ternyata tuh poifel tuh nggak segampang itu. Aku kira tuh poifel tuh gampang banget karena kalau dilihat kan kayak ya udah tinggal diputer-puter aja kan. Ternyata itu susah banget. Kalau kita nih ya, misal kita tuh kurang muternya, itu tuh poifelnya tuh nggak bakal kebuka. Tapi kalau kita terlalu semangat atau terlalu keras nih, itu tuh poifelnya tuh bakal belibet di tangan. Itu tuh tangannya tuh harus benar-benar kebuka, dan itu tuh tangannya tuh rasanya kebas, pegel. Aku tuh pernah keseleo, tapi alhamdulillah ya setelah latihan sama teman-teman aku, kan itu 4 anak, 3-nya itu teman aku, 1-nya itu aku. Itu tuh alhamdulillah bisa. Asik ya. Iya. Oh jadi gitu. Ngomong-ngomong nih Mesya, poifel itu apa sih? Poifel, kalau setahu aku nih ya kak, poifel itu kain ya, kain panjang. Itu tuh di kayak dikancingin gitu ke bola, tapi aku tuh nggak tahu bolanya itu isinya apa gitu. Isinya apa Bu Lulu kalau boleh tahu? Itu saya juga kurang jelas, hanya biasanya memang dipakai untuk olahraga senam ritmis itu. Oh iya iya iya. Ternyata bisa dipakai untuk di tari Iya, kita. keren Kan banget. kreativitas. Iya benar. Sekali emang SMP Negeri 1 Buturan ini benar-benar kreativitasnya tinggi banget anak-anaknya, guru-gurunya juga ya. Kan tapi beda. Iya, Iya. paling. Kalau boleh tahu nih Bu Lulu, latar belakang dari acara kemarin itu kayak gimana? Ya, latar belakangnya memang itu kita itu ingin menampilkan sesuatu yang memang kita punya, baik itu dari ekstra, dari cabang seni. Kan kebetulan kita seninya, seni budayanya itu kan ada 3, ada teater, ada tari, dan ada rupa, Rupa. ada tape. Nah itu kita menampilkan semua, ditambah dengan anak KKSB, dan juga ada ekstra kan ada ekstra tari, ekstra samro, banjari, paduan suara. Itu salah satunya juga masuk di situ. Kita carikan wadah supaya anak-anak itu semangat, nggak hanya latihan, tidak ada wadahnya, makanya kita seperti itu. Nggak samro bisa tampil. Kalian sendiri Iya. kan juga dari seni Teater, iya. Cesario ini yang dari seni rupa sebenarnya ya tapi Menyusup. bisa jadi MC. Iya. Tuh, bahkan di band kita kan baru mulai membuat band, Iya. ekstra band. Cesario ini sebenarnya ikut band juga, hanya Iya. saja dia tidak double job. Oh Iya, sayang sekali kayaknya kalau ikut band jadi Starboy kayaknya nanti ya. Starboy itu. Termasuk Mesia ini kan anak KKSB, ini juga anak KKSB yang baru. Oh ya, untuk KKSB ini kan memang kita satu-satunya sekolah swasta yang ditunjuk sama Dinas Pendidikan untuk mengadakan KKSB. Oh jadi apa KKSB itu cuma ada di SMP Negeri 1 Buturan Bu? Iya, untuk swastanya, untuk negerinya ada 4 sekolah negeri. Jadi itu tidak asal ditunjuk gitu, tapi memang dari Dinas Pendidikan sendiri sudah tahu bahwa kita punya potensi. Kita sering dimintai tolong sama Dinas Pendidikan kalau ada acara apa gitu kita suruh tampil. Akhirnya yaitu kita ditunjuk menjadi satu-satunya sekolah swasta yang mengadakan KKSB. Ya, sedangkan KKSB sendiri kalau tahun lalu itu memang kita baru 2, seni tari sama seni musik. Nah untuk tahun ini anggotanya Mesia ini sudah harus 3, yaitu seni rupa atau lukis. Jadi ada 3 perbedaannya di sini. Gitu. Tapi memang sih Bu, kalau saya pertama kali masuk ke sekolah ini, terus saya lihat piala-piala yang di aula, kok kebanyakan Banyak seni. iya, banyak banget seni, Iya, ya. banyak lomba seninya. Kayak wow, ternyata ini sekolah yang bagus Yang penuh banget. seni banget ini. Iya, bau seninya tuh melekat gitu. Kita kan dapat sebutan sekolah Adibudaya. Iya, itu keren banget sih Bu. Ya, memang kita diakui kadang-kadang kalau kita ada lomba FLS atau apa gitu-gitu. PGRI 1, yang lainnya sudah ya. Sudah biasa gitu. biasa. Ya,
Alhamdulillah menang terus ya Bu ya. Alhamdulillah masih bisa lah membawa untuk seni. Iya. Oke, ke Meisha lagi nih. Meisha, menurut kamu momen berkesan apa sih waktu kamu tampil atau latihan? Momen berkesan ya itu kan kita kan KKSB-nya kan dicampur ya Kak sama kelas 7, kelas 8. Momen berkesan aku itu bisa mengenal sesama kakak KKSB. Jadi seru gitu bisa mengenal kakak kelas KKSB. Nah, itu kan juga tampilannya kan digabung nih sama karawitan. Jadi aku tuh bisa tahu, oh ternyata karawitan tuh kayak gini, mainnya tuh gini, terus habis itu ketukannya itu ini, nama-namanya itu ini gitu. Oh, jadi gitu. Jadi kamu emang bisa saling mengenal sama anak-anak KKSB lain ya. Gitu. Pasti seru. Dan si Meisha sendiri gimana kesannya? Kesannya ya Sering dimarahin nggak sama Bu Pungki? iya Bu, Iya. iya sering dimarahin. Tapi kan tujuannya dimarahi di sini supaya kalian itu, oh ya, untuk bidang seni itu bisa membuat anak itu menjadi tertib, disiplin, tanggung jawab. Walaupun secara tidak terasa, misalnya aja seperti Meisha ini, anak 4. Pada waktu latihan ada satu yang tidak masuk, berarti kan sudah lobang satu. Nah, begitu juga kalau misalnya pada waktu latihan disuruh datang jam 7, ternyata dia ada yang molor, itu kan melatih disiplin. Akhirnya dia akan dari 4 anak ini saling punya rasa tanggung jawab ya. Kok gak boleh telat malah akhirnya molor gitu. Nah dari sini akhirnya ternyata anak-anak itu bisa dilatih disiplin sampai karakternya terhadap guru, terhadap bersama teman itu bisa dibentuk dari seni. Itu hebatnya seni. Iya. Nggak terasa. Kamu sendiri kan Cesario ya, seperti latihan band. Iya. Ya, gurunya udah datang, anaknya banyak yang belum, akhirnya kan molor. Dari segi paduan suara kan Lira juga kan Pak Agus ini juga sering marah. Kenapa? Ada yang tidak disiplin. Di sini diajari misalnya suara 1, ternyata suara 2-nya guyon. Iya, itu sering. Iya Iya. kan? Nah, tapi begitu punya rasa tanggung jawab, ayo kalau suara 1 ini ditoto, suara 2 dan 3-nya berhenti dulu didengarkan, begitu gabung bagus ya. Iya. Punya rasa tanggung jawab kan Iya, akhirnya. iya, akhirnya jadi bagus gitu. Betul. Oh ya, Bu Lolo, sekolah kita tuh emang kayaknya tuh wow banget ya Bu Lolo dalam seni-seninya. Alhamdulillah seperti itu katanya orang. Kalau kamu sendiri gimana merasakan di sini? Kamu kan sebagai pelaku ya. Kalau seperti Bu Lulu dan teman-teman kan yang mengordinir. Kamu yang sebagai pelakunya gimana? Awal dulu di sini gimana? Sekarang kamu rasakan gimana? Awal mulai itu saya tuh kayak masih malu-malu MLS itu, terus ternyata kan ada kelas peminatan sama kelas seni budaya yang kelas reguler dulu itu kan. Terus saya tuh memang suka masak, oke masuk ke Tata Boga. Terus saya kepo sama kelas seni teater, kan baru ya Bu sepertinya waktu itu angkatan saya masuk, ternyata terpilih. Terus kalau nggak salah di bulan September juga itu ada penampilan orang tua dan saya jadi pemeran utama. Itu yang buat saya malu sih Bu, apalagi jadi itu ya. jadi mama-mama rempong. Iya, Mama Rempong kalau pakai kacamata. Itu yang membuat saya malu banget sih Bu, dan memang itu kayak wow banget, kayak saya kira tuh bakalan susah ini itu, anaknya juga ada yang susah diatur, terus sekali dicoba bisa, terus gurunya kayak bilang ayo dong gini, terus akhirnya manut gitu Bu, ikut disiplin, jadi berkarakter juga, lebih baik juga gitu. Ya, enak berarti ya. Iya enak banget sih Bu. Kalau kata saya ya Bu ya, banyakin pelajaran seninya daripada pelajaran ini. Akademisnya. Iya. Lebih Soalnya seneng ya. iya Bu, lebih Ditanya ini, gimana kesan-kesannya kamu latihan? Capek Bu, lapar Bu. Terus coba dibandingkan dengan di kelas. Ya enak di sini. iya tentu saja. Soalnya tuh kalau misalnya waktu seni budaya tuh bisa lihat Bu kayak oh ini bagus-bagus gitu, terus ini kayak gini latihan gini, terus kayak mau coba terus ketika dicoba ternyata bisa. menyenangkan.
Terus habis itu kadang kan Bu kita buat SW, SG, kadang kan juga guru melihat, dinotis sama guru, nextnya ada event dibuat tampil, itu yang paling saya suka di SMP PGRI 1 Karena Buduran. kita memang memberi apa ya, untuk anak-anak itu punya kreativitas apa, dilihat oh ini bisa kita jadikan harta untuk sekolah, makanya dikelola gitu. Iya, alhamdulillah. Oh ya Bu Lolo, karena ini latar belakang dan kesan momennya itu sudah dar ya. Proses waktu pelatihannya nih Bu Lolo saya kepo, soalnya saya terbungkam di podcast waktu itu. Iya, untuk latihannya kan memang kita kena KNBK, juga anak-anak banyak yang kegiatan lomba-lomba. Sebenarnya kalau dibilang siap, masih belum siap. Tetapi karena memang dituntut harus siap, oke, kita laksanakan. Dengan yaitu kadang-kadang anak-anak ini kelihatan juga capek, tapi karena kita dituntut untuk kejar tayang, ya, maka akhirnya ayo dengan waktu yang singkat itu ternyata seperti anak Samro Banjari itu kan latihannya hanya di hari Jumat, ternyata dia bisa latihan sendiri, hanya saya ditunggu sama Bu Murfa sebagai guru agama, itu ternyata anak-anak bisa, walaupun dengan beragam sifat karakter anak-anak itu, ya memang kalau kita lihat kadang-kadang di seni itu bukan anak yang baik-baik aja, tetapi anak yang tidak baik-baik aja itu malah kreativitasnya itu banyak, terus berani tampil. Nah, dari situ akhirnya oh ternyata anak-anak itu harus seperti ini. Dengan waktu yang singkat ternyata dari Samro Banjari yang gabung yaitu itu alhamdulillah bisa tampil bagus. Terus kelompoknya teater itu juga saya lihat tuh sampai gladi-kotor kok masih baru segini, padahal sudah namanya gladi-kotor itu kan sudah harus kelihatan, ternyata pada waktu gladi-kotor masih belum kelihatan, pada waktu gladi bersih aduh kok tambah jelek. Tapi ya itulah cirinya anak PGRI 1 ya, kalau latihan masih kadang-kadang setelah Bu pokoknya nanti bagus. Nah sebagai koordinator, sebagai saya ya gini nih, iya tak iso apik temen gitu. Ternyata anak-anak begitu diminta itu loh, yuk tampil yang bagus, ini banyak tamu yang datang termasuk wali murid, apalagi untuk anak KKSB, orang tuanya ada yang dengan sukarela melihat di sini, melihat perkembangannya bagaimana sih KKSB di sini anak saya. Banyak loh orang tua KKSB itu yang datang dan gimana ya, untuk yang kelas 7 ya Kaget melihat anak saya itu bisa ya. Iya, kaget. Seperti pengalaman anak-anak KKSB yang kelas 8 yang kebetulan saya kan wali kelasnya itu gitu. Ada yang anaknya pinter renang. Saya tanya, "Kenapa kok tidak dimasukkan di KKO? Kan ada PGRI berapa itu yang ada KKO-nya itu." Enggak. Saya senang di sini. Ternyata anak saya walaupun bisa renang, atlet renang, ternyata bisa nari. Wow, keren banget. Punya bakat terpendam ya Bu ya. Iya, ternyata anak saya bisa. Bahkan ada wali murid juga yang cocok ini sekolah entertain gitu katanya pada waktu P5. Iya. P5 kita kan menari massal gitu. Itu orang tua akhirnya wow, memang bisa diakui gitu loh. Lah, dari seperti itu akhirnya saya juga terima kasih sih ke anak-anak, walaupun latihannya kayak gitu. Ternyata begitu sampai gladi bersih itu paling belum bersih, pada waktu tampil ternyata Wow, keren. Bahkan ada kejutan-kejutan yang di gladi bersih itu belum Tidak ada. Termasuk kelompok TK. Iya. Gurunya itu bisa tampil. Iya Bu, itu saya sendiri juga sebagai sutradara ya kan Bu, kemarin saya itu juga kaget gak ada briefingnya itu waktu mau babak pertama. Kok ini Pak Kokon di belakang baris sama anak-anak yang lain? Saya nggak tahu. Lagi. Iya Bu, pakai jas beda sendiri sama guru-guru lain. Waktu itu kan waktu tanggal 30 itu guru-guru pakai merah putih. Temanya merah putih. Iya, guru pakai baju merah putih. Pak Kokon sendiri pakai jas. Udah curiga Bu, ternyata waktu babak pertama nyanyi-nyanyi masuk. Dengan membawa
tema yang lagi in sekarang Iya. mengenai korupsi dan sebagainya. Iya. Keren memang. Iya. Bisa dimasuki walaupun itu tidak ada di skrip ya. Iya, nggak ada sama sekali. Kamu kan jadi sutradara, Iya, nggak ada biasanya sama jadi sekali. pemain, jadi Iya. sutradara. Saya sendiri pun nggak tahu Bu, tiba-tiba ada Pak Kokon masuk itu. Ya begitulah Bu, alhamdulillahnya. Dan tampilnya tuh udah bagus-bagus semua sih Bu. Meskipun di gladi kotor, gladi bersih, kayak ada kurangnya pun banyak di gladi kotor sama bersih. Tapi Tapi ternyata ternyata bagus banget ya penampilannya. iya, itu yang nggak diduga-duga ya. Termasuk ada band. Ya, Band itu- kan memang awalnya dirintis itu dari guru-guru. Iya. Dengan harapan dengan guru ini bisa menampilkan anak-anak akan tertarik. Iya. Nah, angkatannya Cesario ini Banyak. yang banyak dan akhirnya bisa tampil minus dia karena dia jadi MC. Iya. Kalau dia tampil nanti jadi Starboy mungkin. Iya. Itu akhirnya jadi ada band yang kebetulan baru mulai muncul. Iya. Untuk Samuel Banjari, untuk tari kan juga gitu. Tari juga diambilkan dari anak-anak ekstra. Walaupun seni budaya ada, tetapi sementara pakai yang ekstra dulu. Terus ya yang karena kita juga mengusung nama KKSB ya, KKSB juga kita fokuskan menunjukkan ke orang bahwa KKSB di sini tuh memang benar-benar hidup Iya. gitu. Karena saya pernah dengar dari guru dari sekolah yang sama-sama KKSB waktu ketemu itu tanya, kan memang programnya itu untuk KKSB tari sama karawitan itu adalah tari remo Munalifata 3 tahun. Iya. Nah, saya tanya, gimana remonya? Sudah selesai. Loh, kok sudah selesai? Ternyata memang tidak memakai musik live. Kalau kita kan digabung, Iya. karawitannya mengiringi tari Iya. secara live. Makanya ndak bisa satu semester atau 1 tahun selesai, ndak bisa. Memang benar di target 3 tahun itu memang benar. Jadi ada tahap-tahapnya, semester 1 gini, semester 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti ada seperti itu. Insya Allah nanti di akhir tahun ujiannya nanti di kelas 9 aku juga siap-siap itu nanti antara karawitan dengan penari Jadi bisa satu. menarikan jadi satu. Tari remo. Tari Keren saya sih kalau nggak salah waktu itu udah lihat di sosmed ini sih Bu. KKSB udah pernah juga ngevideoin tari mereka sama karawitan. Iya, pada Tari waktu remo, ada iya. ada tamu dari Jepang. Iya, iya itu tamu dari Jadi Jepang, sama iya. itu. Saya udah lihat, wah keren memang KKSB bisa jadi satu dari karawitan sama tarinya. Iya, itu yang keren banget sih Bu. Bisa nyatu gitu loh Bu, kayak wow ya. Oke, wah terakhir nih sebelum kita menutup podcast kali ini, kesan pesan kamu apa sih Meisha untuk kedepannya? Kalau kesan aku kan baru pertama kali nih ya kak ikut pentas kayak gini. Jujur aku agak sedikit kaget sih kak, soalnya tuh aku tuh harus bisa benar-benar badannya tuh bisa luas, bisa lentur, dan aku tuh harus bisa cepet hafal gerakan. Soalnya kalau nggak bisa cepet hafal gerakan, aku tuh bakal ketinggalan sama teman-teman aku. Dan itu kan kalau nggak salah waktunya cuma 2 minggu ya. 2 minggu Iya, untuk Nah, 2 persiapannya minggu itu. itu tuh jadi setiap hari bener-bener latihannya tuh dipush sama Bu Pungki. Dan itu rasanya tuh pegel banget, apalagi kalau ada satu nih yang salah nih, misal itu tuh bakal diulang dari awal sama Bu Pungki. Jadi kalau habis latihan itu pasti ya rasanya pegel, lapar, terus pusing. Iya. Tapi ya alhamdulillah setelah latihan yang kayak gitu ya, aku sama teman-teman aku yang menurut aku nih udah nampilin pentas yang keren banget. Aku puas banget sama hasilnya. Iya sih, aku juga udah puas banget sama kemarin itu, kayak bener-bener acara Agustusan terbesar ya Bu ya sama baru saya di dapat sini. itu. Iya, jadi tuh kayaknya nih Agustus tahun depan lebih besar. Soalnya KKSB-nya udah 3 ya Bu ya. Betul. Ya, tergantung dari OSIS juga kan. Iya. Itu kan juga kegiatannya OSIS. Iya, bentar lagi Bu, bentar lagi Bentar Bu. lagi. Iya. Pesannya
Nah, kalau pesan aku sih cuma dibanyakin aja ya, apa itu pentas-pentas kayak gini. Wow. Yang happy. Yang happy, dananya banyak loh. Iya. Cari dana juga loh. Iya, karena kalau mungkin kalau dari sekolah-sekolah lain kalau ada kegiatan gitu kan seperti dana itu kan kostum itu kan harus dari dirinya sendiri. Iya. Kalau dari sini kan Pakai free. sekolah ya, Iya, punya sekolah. makanya. Nah, makanya kadang-kadang kita kalau mau bikin acara itu juga pikir. Iya. Tapi alhamdulillahnya ada ya Bu kostum-kostum dari kakak-kakak yang kreatif gitu yang apa peminatan tata busana itu loh Bu. Iya, Itu tata kan busana juga membantu keren sekali, iya. ya. Keren-keren banget. Dan dari KKSB sendiri juga diajari cara bikin Iya, diajari properti iya, ya, properti. seperti hiasan itu kan berapa hari tuh? Iya. 2 hari jadi ya? Iya, 2 2 hari hari jadi. harus jadi itu. Itu keren banget, kepala. iya. Ya memang kita itu kan memang gitu. Kalau nggak kilat itu bukan PGRI 1. Iya, proyek Roro Jonggrang ini Bu. Jonggrang betul memang gitu. Tapi alhamdulillah sih Bu, kemarin itu bener-bener bagus-bagus banget dari siswa-siswanya, guru-gurunya, yang pembagian door prize itu Bu. Kan digabung sama band ya Bu itu kayak wow gitu. Sama panik-panik, dengerin musik sama panik-panik. 1-0 gitu. Dari Bu Lolo kesan-pesan buat kebesokannya itu gimana? Kalau kesannya sih ya saya merasa bangga ternyata anak-anak itu bisa mendukung semua program sekolah. Jadi sekolah pengen mau menampilkan apa, anak-anak itu juga bisa. Nah, untuk pesan saya ya mumpung kalian itu masih ada di sini, pergunakan waktu sebaik-baiknya asal kalian itu bisa membagi waktu antara kegiatan sekolah dengan di luar sekolah yang ada di sini, yang ekstra dan sebagainya itu insya Allah kalian itu bisa punya apa ini ya, punya kemampuan yang mungkin itu tidak kalian dapatkan di tahun depannya kalau sudah lulus di sekolah berikutnya. Jadi perbanyaklah ikut kegiatan di sini baik intra maupun non intra, di luar intra itu dengan harapan kalian itu bisa menambah percaya diri juga, menambah wawasan, menambah keterampilan. Kan sekarang itu tidak hanya pandai di otak tapi harus benar-benar punya skill Iya, itu yang penting di sekarang dunia semua Kalau zaman sekarang. dari sekolah sendiri kita mewadahi, tinggal anaknya mau apa enggak itu terserah dia mau. Pokoknya kita sudah menyiapkan itu sih. Jadi tolong untuk anak-anak PGRI 1 kalau ada kegiatan-kegiatan, ada ekstra dan sebagainya, ikutilah, nanti akan merasakan sendiri manfaat. Iya, benar banget. Ya biar ada pengalaman ya Bu ya. Iya, nanti belum tentu kalian dipakai dia. Kalau saya nyebutnya belum tentu loh kamu nanti di sekolah lanjutan kamu itu terpakai. Gitu. Kalau di sini terpakai, alhamdulillah. Manfaatkan. Iya, manfaatkan buat kedepannya. Oke, jadi itu podcast dari kami. Kesimpulannya, pertama, kenapa acara ini bisa berjalan? Karena acara ini itu dapat mewadahi siswa-siswi untuk menampilkan seni budaya dan ekstra-ekstra. Lalu latar belakang dari acara ini karena sudah ada 2 kelas KKSB yang dimana sudah keren-keren dan jago-jago untuk tampil dan akhirnya dijadikan satu dengan acara kemarin. Lalu prosesnya ini yang war dar cheese ya. Soalnya 2 minggu proyek Roro Jonggrang pun kalah ini sepertinya ya. Terus momen berkesan Meisha waktu latihan juga itu dapat saling berkenal dengan kakak kelas KKSB kelas 8 dan rasa keluarganya tuh semakin menyatu, dan dengan seni budaya yang lain kelas reguler ya tentunya juga bisa saling berteman. Dan kesan-pesan Meisha juga itu kesannya itu dia kaget teman-teman, karena di sekolah ini memang
proyek-proyeknya itu udah Roro congkreng semua ya Bu ya, kelihatannya ya dari dulu ya Bu ya. Harus tampil bagus. Iya, gitu. harus siap. Jangan asal-asalan. Iya. Lalu pesannya Meisha, semoga sekolah ini ada kegiatan lebih banyak ya Bu ya. Amin, Jasar siap jadi Amin. MC lagi. Ya insya Allah. Insya Allah. Harus siap. Harus mumpung. Iya bener banget. Terus kesannya dari Bu Lulu sangat senang karena siswa-siswi bisa tampil dengan baik. Dan pesan dari Bu Lulu, gunakan waktu sebaik mungkin ketika masih di SMP tercinta ini. Oke, jadi itu kesimpulan podcast pada hari ini. Terima kasih Bu Lulu dan Meisha sudah membagikan cerita atau pengalaman. Semoga podcast ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pendengar semuanya. Saya Muhammad Cesario Renat Arjuna. Dan saya Kanira Piwinata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.